Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfian Ramadhani dengan NPM 22010004300057. Saya dari kelas Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi 2020A dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora IKIP Budi Utomo Malang. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Sistem Budaya dan Dinamika. Ada 4 bab yang saya bicarakan di sini. Yang pertama, kebudayaan. Kebudayaan dalam sistem budaya. Sistem budaya bersifat dinamis. Dalam budaya terjadi perubahan terus-menerus. Budaya terbentuk dari hubungan antar manusia dengan kelompok lainnya. Apa itu kebudayaan? Menurut Edward B. Taylor, kebudayaan adalah pengetahuan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Wujud budaya dalam bentuk sistem gagasan ini biasa juga disebut sistem nilai budaya. Contohnya, bangunan-bangunan megah seperti candi, piramida, menhir, alat rumah tangga seperti kapak, perunggu, gerabah, dan lain-lain. Yang kedua, asimilasi akulturasi. Definisi asimilasi. Asimilasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Asimilasi etnis Cina dan Melayu di Bangka menggunakan tingkatan proses asimilasi tersebut untuk mendeskripsikan proses asimilasi etnis Cina dan Melayu di Bangka dengan hasil. Di sini saya memberikan 2 hasil. Yang pertama, asimilasi kultural atau cultural assimilation yang terjadi pada 4 elemen kultural, yaitu penggunaan bahasa Melayu, makanan khas dan pakaian Melayu, aktivitas ritual atau seremonial tahunan, dan konversi agama. Yang kedua, asimilasi perkawinan atau marital assimilation lebih sering terjadi di kalangan orang Cina berstatus sosial ekonomi menengah ke bawah yang berada di desa-desa atau di kota-kota dan pemukiman yang relatif tidak berjauhan dengan pemukiman orang Melayu. Lalu ada akulturasi proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia, suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara bagian kebudayaan yang sukar berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing
atau covert culture dengan bagian kebudayaan yang mudah berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing. Yang ketiga, kebudayaan, mitos, dan religi Indonesia. Kebudayaan termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai yang menjaga kedaulatan negara dan integritas teritorial, yang menyiratkan kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air, serta kelestariannya nilai-nilai tentang kebersamaan, saling menghormati, saling mencintai, dan saling menolong antar sesama warga negara untuk bersama-sama menjaga kedaulatan dan martabat bangsa. Lalu ada mitos dan folklore. Myth atau mitos secara etimologi merupakan istilah dari bahasa Yunani. Mythos yang artinya secara garis besar berarti sebuah cerita atau suatu hal yang diceritakan oleh seseorang. Namun makna yang lebih lebar, mitos bisa dikatakan sebagai sebuah pernyataan. Selain itu, mitos juga sering dikaitkan dengan mythology. Dalam bahasa Inggris berarti ilmu yang mempelajari tentang mitos ataupun hal yang berkaitan dengan mitos itu sendiri. Menurut Brunford, dari karyanya Dananjaya tahun 1997 di halaman 21, folklore dikategorikan menjadi yakni yang pertama, folklore lisan, misalnya dongeng, myth, anekdot, legenda, pantun, dan syair. Yang kedua, folklore sebagai lisan, misalnya biasanya dalam bentuk permainan. Yang ketiga, folklore bukan lisan, misalnya pakaian, makanan, dan minuman. Sebuah folklore berupa mitos biasanya juga bisa sama pada daerah dengan kebudayaan yang beririsan atau yang berdampingan. Lalu sistem religi di Indonesia. Menurut Durkheim, religi adalah suatu sistem yang berkaitan dari keyakinan dan upacara-upacara keramat. Artinya terpisah dan pantang keyakinan dan upacara yang berorientasi pada suatu komunitas moral yang disebut umat. Dalam bukunya Koncaraningrat tahun 1987. Agama lokal. Ada banyak sekali agama lokal di Indonesia. Mungkin memang yang diakui dalam Pancasila hanya ada 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tetapi agama-agama lokal di Indonesia itu ada banyak sekali. Baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan lain-lainnya. Ada beberapa contoh dari saya, yaitu seperti agama Marapu di Sumba, ada Kejawen di Jawa, ada Kaharingan di Dayak atau Kalimantan, lalu ada Parmalim atau Parugamo Malin itu di Batak, ada juga di Sunda atau di Jawa Barat. Lalu yang keempat, bentuk dan konflik kebudayaan. Sebagai sebuah bangsa yang memiliki dan budaya, benturan dan konflik merupakan sebuah hal yang sangat rentan terjadi. Konflik kebudayaan adalah adanya pertentangan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lain yang dapat menimbulkan suatu permasalahan atau konflik. Konflik ini tidak harus berupa munculnya pertentangan secara keras, namun juga bisa berupa sikap tidak saling membaur atau tidak berinteraksi. Revolusi sosial di Sumatera pada awal kemerdekaan, contohnya, salah satu konflik kebudayaan yang cukup besar dalam sejarah Republik Indonesia adalah revolusi sosial di Sumatera.
Gerakan tersebut terutama bertuliskan struktur pemerintahan dan kekuasaan para penguasa tradisional, seperti raja-raja dan sultan-sultan. Jadi para bangsawan-bangsawan atau raja sultan itu diturunkan atau disingkirkan waktu itu. Gerakan yang bersuasana anti-feodalisme tersebut dalam upayanya tidak hanya menangkap atau menawan siapa yang mereka curigai, tetapi juga melakukan pembunuhan, sebagaimana yang dialami oleh beberapa orang. Raja Simalungan, keluarga Kesultanan Langkat, Kesultanan Panel dan Bilah, para bangsawan Aceh, dan lain-lain. Dalam revolusi sosial, berhadap setidaknya dua kebudayaan, yaitu kebudayaan aristokratik sebagaimana yang berkembang dan dikembangkan dari istana, dan kebudayaan demokratik yang tersebar dan berkembang bersama kemerdekaan. Jadi itu antara monarki dan republik yang demokratis. Kondisinya seperti itu. Kebudayaan aristokratik mengenal dan kental dengan filsafat dan hierarki sosial yang membedakan manusia berdasarkan kelahiran. Kebudayaan demokratik mengajarkan persamaan. Nah, muncul dan diterimanya kebudayaan demokratik menjadi dorongan untuk menghapuskan segala sesuatu yang berhubungan atau berbau kebudayaan aristokratik. Lalu ada juga kerusuhan sampit, konflik sampit ya, alias perang sampit yang kita kenal. Adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Kalimantan pada tahun 2001 yang bermula sejak bulan Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun tersebut. Konflik ini pecah di kota Sampit, Kalimantan Tengah, sebelum pada akhirnya meluas ke seluruh provinsi Kalimantan, termasuk di ibu kota Palangkaraya. Konflik ini melibatkan kedua belah entitas etnis antara suku Dayak asli dan Madura dari Pulau Madura. Konflik ini mengakibatkan lebih dari 500 kematian dan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Dari laporan data, tidak sedikit warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh masyarakat Dayak dalam konflik ini. Revolusi sosial di Sumatera Timur. Nah, bersifat vertikal dengan kerusuhan, sedangkan Sampit bersifat horizontal. Adalah tragedi berdarah yang kita harapkan tidak terulang. Penyebab munculnya konflik budaya ada 3. Yang pertama, kecemburuan sosial. Yang kedua, sentimen kebudayaan. Yang ketiga, perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Pesatnya globalisasi pada saat ini menyebabkan sejumlah budaya kerap dipaksa bertentangan dengan modernisasi yang terjadi. Padahal, pada dasarnya, nilai budaya lokal dan budaya baru tetap bisa hidup secara berdampingan menghadirkan sebuah bentuk budaya baru. Sebagai contoh, masuknya pengaruh budaya tanpa adanya pertentangan antara kebudayaan adalah musik dangdut koplo. Musik dangdut berasal dari India, dipadukan dengan nuansa suling dan hentaan gendang khas pesisir pantai utara Jawa, dan penggunaan alat-alat musik modern lain dari barat seperti gitar, keyboard, dan drum ya. Musik pop Jawa seperti yang dimainkan Denny Caknan juga merupakan bukti bahwa budaya bisa dialkulturasikan. Seperti itu. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.